Munculnya Jokowi di panggung politik nasional seakan memuaskan dahaga masyarakat akan sosok pemimpin yang genuine apa adanya, tapi konsisten pada program-programnya. Nah, akankah Jokowi nyapres untuk memenuhi desakan publik atau sebaliknya menunggu masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta tuntas? Pemirsa, kita ikuti perbincangan Indri Soekardi dengan Profesor Hamdi Muluk, pakar psikologi politik soal etika nyapres saat masih menjabat. Prof. Hamdi, ini elektabilitas Jokowi semakin meningkat dan juga banyak masyarakat atau mungkin desakan ini menjadi latar belakang desakan masyarakat begitu besar ya. Desakan kepada Jokowi untuk nyapres di 2014. Betul. Namun etiskah ketika Jokowi maju untuk nyapres di 2014 di tengah jabatan beliau sebagai Gubernur DKI? Ya, masalah etis tidak etis itu sangat tergantung kepada dasar penilaian kita pakai untuk mendudukkan masalah itu etis apa tidak. Konteks pencapresan Jokowi memang kita harus lihat dari moralitas publik ya, etika publik. Nah, memang bisa tidak etis kalau dasar penilaiannya adalah bahwa Jokowi mengkhianati kepercayaan publik. Betul. Ya, dan melakukan sebuah tindakan itu semata-mata untuk memuaskan hasrat pribadi, ya katakanlah keserakahan akan jabatan, haus akan jabatan dan seterusnya gitu, itu menjadi tidak etis dan dia misalnya menelantarkan kemaslahatan buat publik. Nah, dari segi itu bisa tidak etis. Dalam konteks Jokowi sekarang, bahwa sebegitu besar animo masyarakat untuk mendorong Jokowi untuk membaktikan dirinya kepada tugas yang lebih besar, tugas negara. Nah, di sini mungkin masalah dilematis, karena ada dua pihak yang kepentingannya bisa tidak sama ya, saling bertolak belakang. Tentunya konstituen DKI merasa kecewa bahwa kami dulu memilih Anda untuk mengurus Jakarta. Tapi di lain pihak ada konstituen yang lebih besar. Kalau sekarang elektabilitas Jokowi itu kita convert menjadi suara, ya sekitar 80 juta sudah menginginkan Jokowi menjadi presiden, walaupun itu masih berbentuk animo kan. Nah, ini kan dilematis. Hak mana yang kita mau dulukan? Hak warga Jakarta atau hak masyarakat Indonesia yang meminta Jokowi untuk mengabdi pada lingkup yang lebih besar. Nah, pada titik yang begitu bisa menjadi etis karena bukan Jokowi yang menginginkan. Ya, teks seperti ini lazim di Indonesia begitu. Kita melihat banyak kejadian mungkin tengah menjabat di satu jabatan tertentu mungkin ingin maju kembali memiliki jabatan yang tertinggi. Masalahnya kan jadi pelik begini. Ketika misalnya kerangka hukum yang normatif dalam bentuk undang-undang tidak mengaturnya secara tegas dan jelas gitu dan eksplisit gitu ya. Kalau misalnya ada aturan yang jelas dan eksplisit, itu kita nggak bicara lagi soal dilema etis kan, soal ini pantaskah secara etika atau tidak. Karena etika bicara kepatutan dan kepatutan itu dinilai berdasarkan pertimbangan moral apa yang kita berikan untuk sebuah tindakan itu. Nah, sekarang aturannya kan tidak melarang, itu masalahnya kan. Kalau kita kembalikan ke Jokowi begitu, apakah Jokowi harus menyelesaikan masa jabatannya terlebih dahulu, ataukah mungkin secara hukum kan tidak ada keharusan kan? Ya. Namun masyarakat kan sangat menyayangkan kadang-kadang animo publik bahwa ini adalah momentum begitu, Pak. Ya, dilemanya begitu tadi kan. Orang yang ingin Jokowi membaktikan dirinya ke Jakarta sampai 5 tahun merasa kehilangan, mungkin merasa dalam tanda kutip dikhianati begitu kan ya. Tapi di sisi lain juga ada animo, aspirasi publik yang juga besar karena melihat sepak terjang Jokowi misalnya, dan dia merasa ada harapan untuk membuat perubahan Indonesia lebih baik, menggantungkan harapan ke Jokowi yang itu cermin dalam elektabilitas yang kita survei sekarang itu. Betul. Prof. Hamdi, terkait dari partai politik, nah perjuangan sendiri semuanya bergantung pada keputusan Megawati begitu ya. Dan kalau kita lihat ini bagaimana secara hitung-hitungannya sendiri jika Jokowi maju dan mungkin Megawati memutuskan untuk memilih Jokowi sebagai capres nanti 2014, hitung-hitungan politik seperti apa, Prof? Saya kira hitung-hitungan politik PDIP itu sangat konservatif dalam pengertian tentunya setiap partai
akan menghitung kemungkinan mana yang paling besar untuk menang. Jadi misalnya nanti kalau dihitung-hitung, kalau kita majukan Megawati, kemungkinan menangnya berapa persen, Jokowi berapa persen, ataupun yang lain berapa persen, tentunya partai akan realistis nanti. Prof, bagaimana mengobati yang ditinggalkan, Prof? Ya tentunya bisa dipakai taktik Solo lagi. Jokowi datangi masyarakat Jakarta, minta kerelaannya untuk pengabdian yang lebih besar, seperti yang dia lakukan di Solo. Dan kedua, dia menjanjikan bahwa sungguh pun saya nanti jadi presiden, saya sudah meletakkan dasar-dasarnya ke pengganti saya, Ahok misalnya, dan mungkin akan lebih efektif mengelola Jakarta kalau saya di posisi sebagai presiden, karena koordinasi pemerintah pusat dengan Jakarta menjadi lebih mulus. Jadi masyarakat Jakarta tidak usah khawatir bahwa program-program yang saya canangkan selama ini bersama Jokowi Ahok akan jalan terus. Itu mantap kan? Terima kasih Prof. Ya, Prof Hamdi Muluk, pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia. Saya Indi Soekardi untuk Let's Vote.